Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanca Nurul Hayati dengan nomor NIM 0494953443. Saya merupakan seorang mahasiswi di Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi semester 6. Kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan perihal tugas 1 dari mata kuliah Administrasi Jaringan. Untuk deskripsi tugas telah diberikan, yaitu Anda adalah seorang administrasi jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Untuk spesifikasi jaringannya, untuk kantor pusat terdapat di Departemen Penjualan terdapat 50 perangkat, di pemasaran 30 perangkat, TI 10 perangkat, server 5 perangkat, dan tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang. Lalu di kantor cabang terdapat total perangkat yaitu 20 dan tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Alamat IP yang tersedia adalah 192.168.10.0 dengan 24 bit. Untuk tugas 1, diperintahkan untuk mendesain subnet atau subnetting. Untuk rancangan skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan. Tentukan untuk setiap subnet, yaitu subnet mask, alamat jaringan atau network address, kemudian tentang alamat IP yang dapat digunakan atau usable IP range, dan alamat broadcast. Pastikan alokasi IP tidak hanya mencakupi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Jadi untuk tugasnya nanti harus total total perangkatnya harus kita melebihi dari yang ada untuk kebutuhan masa depan. Untuk pertama, saya jelaskan dulu apa itu IP address. Jadi uh, IP address itu semacam alamat rumah ya. Jadi bayangkan kalau rumah-rumah di sebuah komplek perumahan, jadi setiap rumah kan punya alamat. Contohnya biar kurir bisa mengantar paket ke rumah yang tepat. Nah, komputer juga sama. Setiap komputer juga mempunyai alamat IP, mempunyai alamat IP data agar bisa dikirim ke komputer yang tepat. Contohnya seperti tadi, alamat IP yang tersedia 192.168.10.0 dengan 24 bit. Jadi, angka IP itu terdiri dari 4 bagian yang dipisahkan oleh titik, yaitu 192.168.10.0. Nah, jadi apa itu garis miring 24? Nah, ini contohnya seperti komputer sebenarnya membaca alamat IP dalam bahasa biner ya. Jadi hanya ada angka 0 dan 1. Nah, setiap oktat terdiri dari 8 biner. Contohnya ini 192.168.10.0 terdiri dari 32 digit biner atau bit. Nah, dari sini ini terdapat 24 bit namanya network dan sisanya 8 bit disebut dengan host. Karena bagian host terdapat 8 bit atau 8 digit biner, maka terdapat 2 pangkat 8 adalah 256. 256 kombinasi dari 00 sampai 111. Jadi eh, yang digunakan adalah totalnya 254 komputer yang bisa ditampung. Kenapa bukan 256? Karena sisa 2 di belakang itu tidak digunakan. Sisa 2 alamat tidak bisa dipakai. Akan dijelaskan nanti ya tentang broadcast address. Jadi intinya garis miring 24 ini atau nanti bisa 24, 29, 30, 32 itu yang bisa menampung komputer yang akan digunakan nantinya di masa depan. Jadi harus dilebihkan dari yang kita gunakan saat ini, karena kita tidak tahu di masa depan pasti akan ada pertumbuhan nih. Nah, jika angka garis miring 24 atau bit 24 jika diubah ke dalam format lain atau subnesmas, maka menghasilkan 255, 255, 255 titik 0. Nah, kenapa 255, 255, 255 titik 0? Karena 24 digit pertama diisi dengan angka 1 semua. Angka 1 semua. Kemudian titik 125,38, 125,38. Nah, ini segini, ini hasilnya 255. Kalau hitungannya dari biner itu, dari 1, 2, 4, 8, tingkatan 2, 16, 32, 64, dan 128. Nah, ini jika dijumlah semua menghasilkan 255. Untuk 8 digit ini diisi 0, maka menghasilkan 0. Kemudian kita isi tugas berikut. Dari tabel subnetting kita diperintahkan untuk mencari jumlah host subnet mask
network, network address, usable range, dan broadcast address. Jadi apa itu network address? Dalam sebuah subnet atau jaringan kecil, ada tiga alamat yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah eh, network address, kemudian broadcast address, dan usable range. Untuk network address, ini adalah alamat pertama di subnet. Jadi fungsinya sebagai nama ada atau identitas jaringan tersebut. Identitas atau jaringan pertama adalah 192.168.10.0 garis miring 24 atau bit 24. Jadi ini tidak boleh dipakai oleh komputer manapun. Kemudian untuk broadcast address adalah alamat terakhir dari subnet. Jadi fungsinya untuk mengirim pesan ke semua komputer dalam jaringan itu sekaligus. Jadi tidak boleh dipakai oleh komputer manapun. Lalu ada usable range. Usable range ini adalah semua alamat di antara network dan broadcast. Jadi ini jadi ini eh, inilah yang boleh dikasih ke komputer atau jaringan. Jadi selisih nanti ditambah network, ditambah satu dan dikurangi satu dari broadcast. Jadi contohnya network address-nya adalah 192.168.10.0. Nah, ini tidak boleh dipakai oleh komputer manapun. Adapun usable range-nya berarti setelah network, yaitu 192.168.10.1. Hasil akhirnya nanti dari broadcast address. Cara mencari mask itu ada rumusnya ya. Dari 2 pangkat N lebih dari jumlah host ditambah 2. Jadi kan jumlah hostnya ada 50. Di sini ya. Di contohnya di sini 50 host. Jadi dengan rumus 24 N lebih dari jumlah host. Berarti kan jumlah hostnya kan ada 50 ditambah 2 berarti 52. Dengan 2 pangkat berapa? Mendekati 52 yaitu pangkat 6. Pangkat 6. 6 ini merupakan bit untuk hostnya ya. Bit untuk host adalah 6. Kita mencari CIDR-nya. CIDR berarti jumlah bit ada 32 dikurangi bit untuk host dikurangi 6 adalah 26. Jadi subnetnya saya tambah CIDR-nya adalah karena CIDR-nya ada 26 bit, maka kita hitung 26 kan kalau dalam biner berarti gitu. Ini ada 24 dan 2 sisanya 0. Kalau kita hitung dengan perhitungan tadi, berarti ada 25, 25, 255, 255. Ini mana itu? Ini. Berarti kan di sini ada 128 ditambah 64 jadinya 192 ya. 192. Nah, ini kita sudah ketemu. Maka usable range broadcast address-nya itu dari total IP dikurangi 1. Total IP-nya kan ada 64 ya. 64 itu dari 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 kan 64. Berarti dikurang 1, 63. Broadcast-nya dulu. 192.168 titik 63 64. Nah, maka disabelnya dikurangi 1. Kalau ini saya ulangi, jadi di total pasti ada 6, 9 kali 6, 9 total IP-nya 6 ya, dari 6. Dan pasnya, nah kemudian kita gunakan cara yang sama ya. Pemasaran
Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Waktu itu efeknya berarti setelah 64 ya. Setelah 64, 0,1. Oh, salah ini. Ini 3. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu membuat tabel routing. Jadi buat kanal tabel routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antara subnet. Cantumkan destination work, subnet mask, next hop atau interface yang digunakan. Adapun kalau routing itu adalah sejenis perantara yang kita gunakan untuk mengirim contohnya suatu surat gitu ya. Jadi misalkan kita lagi ada di Jakarta, terus mau mengirim surat ke Surabaya. Nah, surat itu nggak bisa tiba-tiba eh, terbang. Jadi dia harus melewati kantor perantara. Jadi router itu adalah kantor pos jaringan. Kantor posnya jaringan dia memutuskan paket data ini mau diteruskan kemana. Adapun router statis yang kita bahas ini adalah eh, merupakan kita yang secara manual memberitahu kalau ada paket yang mau ke jaringan X, lalu mengirim lewat jaringan Y. Adapun topologi jaringan terdiri dari dua lokasi, yaitu LAN pusat dan LAN cabang, kantor pusat dan kantor cabang. Di kantor pusat terdapat beberapa subnet, yaitu seperti Departemen Penjualan, Pemasaran, TI, dan server, yang terhubung ke switch, lalu ke router pusat. Kemudian kantor cabang memiliki satu subnet yang terhubung ke router cabang melalui switch. Kemudian router pusat dan router cabang dihubungkan menggunakan jaringan WAN dengan topologi point to point. Dengan topologi ini, semua jaringan dapat berkomunikasi melalui routing statis. Kemudian kita kasih IP WAN-nya, antara yang pertama router pusat, kemudian yang kedua router cabang. Untuk interface ke router pusatnya tadi adalah 192.168.10.153 dan router cabangnya 192.168.10.154. Ini kan IP WAN-nya atau network WAN adalah 92.160 152 dengan rate-nya 30 range. Range-nya tadi dari network 192, 168, 10.152.
Ini 153, 154 berarti broadcastnya adalah nilai akhir 192, 168, 1.155. Nah, maka yang kita gunakan adalah rata untuk pusat dan rata untuk cabang. 152 dan 154. 153 dan 154. Untuk destination work dan subnest mass-nya tinggal kita copy paste aja ya dari sini. Destination-nya dari network address dan subnest mass-nya. Adapun next interface-nya, interface lokal ini juga sama. Nah, bagian antara penjualan pemasaran cabang TI dan server untuk next hop-nya adalah interface lokal. Adapun untuk link one-nya itu berbeda ya, yaitu 192, 168, 10, 154 diambil dari router kantor cabang 154. Untuk kayak ini. Jaringan departemen penjualan itu dikirim terhubung langsung pemasaran langsung. Jadi, kemudian untuk kantor cabang kita salin juga untuk destination log-nya dan subnetnya. Untuk network masih sama ya, interface lokal. Untuk pemasaran juga diarahkan jaringan departemen dari kantor cabang menuju departemen penjualan melewati router pusat, lalu bagian departemen pemasaran ekspornya adalah interface lokal dan keterangan dari router kantor cabang menuju departemen pemasaran melewati router pusat. Lalu yang ketiga adalah kantor cabang. Lalu kantor cabang misalnya melewati 191 dari cabang berkas lokal, maka jaringan kantor cabang terhubung langsung. Jaringan kantor cabang terhubung langsung. Adapun selanjutnya Departemen TI ya. Departemen TI ini menggunakan Max 153 semua ya, 153, 153, 153, 153. Terus 153. Belum. 158, 10 titik. Nah, untuk TI tadi menuju Departemen TI dengan melalui router pusat. Kemudian ini server ya. Dan server yang pusat. Dan terakhir link one-nya terhubung langsung. Link semua. Baik, jadi untuk soal nomor 2, routing statis digunakan untuk menghubungkan jaringan kantor pusat dan kantor cabang agar seluruh subnet dapat saling berkomunikasi. Jadi konfigurasi routing dilakukan dengan menentukan destination work, subnet mask, dan next hop berupa IP router tujuan. Dengan routing statis, proses pengiriman data antar jaringan dapat berjalan dengan baik dan lebih mudah dikontrol oleh sistem administrasi. Baik, telah selesai praktikum tugas 1 kali ini. Kurang lebihnya
Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.